Ah, ya, Assalamualaikum, Dokter Agung. Ya, Iya, Dok, semoga sehat selalu ya, Dok ya. Dok, kalau misalnya akhirnya Undang-Undang Kesehatan itu jadi ya ditandatangani Pak Jokowi, kemudian diundangkan, pertama pertanyaannya adalah apa yang akan dilakukan oleh para dokter dan nakes, terutama yang kemarin banyak mendemo atau menolak undang-undang tersebut, dan apa saran-saran dari para nakes untuk masyarakat sehingga masyarakat bisa terhindar dari segala macam akibat yang dianggap akan membahayakan masyarakat ya menurut para nakes ini dan dokter-dokter ini gitu, Dok. ya pastinya ada 3 hal yang dilakukan ya dari sisi profesi. Pertama, kita melakukan prosedur hukum. Jadi judicial review ini menjadi suatu kepastian dan sangat mungkin ini akan berjalan berjilid-jilid ya, berbulan-bulan bahkan mungkin bertahun-tahun seperti itu. Yang kedua adalah pendekatan secara politik tentunya. Kita paham bahwa ada kepentingan politik yang turut serta di dalam Undang-Undang Kesehatan. Dan yang ketiga tentu kita harus paham aspek publik ini tidak boleh dilupakan. Bagaimana kita memberikan suatu narasi pencerahan kepada masyarakat tentang ancaman di dunia kesehatan yang terkait dengan Undang-Undang Kesehatan yang diresmikan ini. Apa, Dok, ancamannya kira-kira? Ya, jadi Undang-Undang Kesehatan ini adalah suatu regulasi yang dibuat untuk membangun ekosistem investasi di bidang kesehatan. Artinya bahwa kesehatan itu tidak lagi menjadi sebuah healthcare, tapi adalah sebuah health industry, dan kesehatan ini menjadi suatu komoditas ekonomi seperti halnya di bidang industri yang lainnya. Seperti itu. Oke, nakes akan judicial review, tapi seperti diketahui judicial review kan ada kemungkinan juga gagal ya, dan kebanyakan malah nggak berhasil di Indonesia. Contohnya Omnibus Law, termasuk yang undang-undang pemilu yang terkait presidential threshold, misalnya kalau di bidang politik. Di kesehatan juga kemungkinan akan seperti itu, meskipun ada peluang juga bisa berhasil. Nah, mungkin nggak sih dokter-dokter ini mogok kerja dan nakes? Ya, kalau kedepannya itu mogok kerja itu merupakan suatu pressure yang signifikan, ya bisa jadi itu ditempuh seperti ini. Tapi tentu kepentingan masyarakat ini yang harus diutamakan. Ya, masyarakat harus paham, dan kita berharap justru nanti masyarakat ini yang mengambil alih isu. Jadi isunya bukan pada sektor kesehatan, bukan pada sektor kedokteran, tetapi pada sektor kepentingan publik. Contohnya misalnya tentang mandatory spending. Jadi ketika mandatory spending itu dihilangkan, sebenarnya yang dirugikan ini adalah masyarakat. Jadi kepentingan publik, ya dalam hal ini yang muncul adalah privatisasi kesehatan. Kalau itu yang terjadi, maka sektor hilir ini yang diperhatikan oleh pemerintah, dan sektor hilir ini diberikan pada pihak investor. Seperti itu. Bagaimana dengan sektor hulu yang sebenarnya tidak ada atau tidak ada yang tertarik membiayainya? Inilah peran negara, komitmen negara dengan memberikan anggaran kesehatan seperti itu. Intinya kesehatan akan makin mahal lah ya. Ya, jadi sektor kesehatan itu bukan hanya mahal, tapi menjadi bagian yang sangat konsumtif sekali. Jadi publik tanpa terasa dia akan mengeluarkan pembiayaan di sektor kesehatan, dan inilah dinikmati oleh para investor tadi gitu ya. Jadi bukan kemudian dokternya atau kalau saya bilang orang-orang yang berinvestasi, orang lokal ya, perusahaan lokal, tapi justru yang menguntungkan adalah bagi mereka yang punya kemampuan besar di bidang ini. Ya, jadi mereka justru para nakes dan ini justru menjadi apa ya, mohon maaf kalau saya bilang slavery. Ya, itu sudah ada di dalam referensi. Ya, kalau kita bicara tadi perbudakan di dunia kesehatan itu memang dokter itu atau tenaga kesehatan itu sudah mencapai level itu. Ini kita bicara global. Seperti itu. Dan kalau itu terjadi berarti dokter sendiri sebagai budak dalam hal ini tidak akan mampu melindungi rakyatnya. Ya. Sebenarnya rakyatnya itu konotasinya untuk pemerintah. Dokter adalah untuk rakyat, untuk sesama, karena dokter juga rakyat. Nah, jadi kita alihkan ini menjadi soal keadilan
sosial Ya. yang dirasakan oleh masyarakat, oleh rakyat, gitu kan intinya. Ya. Jadi ini bukan masalah kepentingan dokter saja gitu. Nakes tentunya, dan bukan masalah soal ID saja. Ya. Ya, gitu ya intinya ya. Ya, jadi kalau bicara tentang kesehatan, determinan di sini adalah faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kesehatan itu tidak melulu permasalahan di hilir. Ya, hilir itu maksudnya seperti pelayanan kedokteran ya, yang sifatnya untuk pengobatan dan sebagainya. Jadi tidak mungkin masalah kesehatan itu diselesaikan oleh tenaga kesehatan sendiri atau dokter seperti itu. Jadi tentu ada pertimbangan masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan sebagainya. Nah, inilah tanggung jawab pemerintah yang sebenarnya tidak mungkin hanya dibebankan pada sektor kesehatan. Dalam hal ini adalah dokter dan tenaga kesehatan. Jadi perlunya anggaran kesehatan itu di situ, ya. Jadi tidak semata-mata dibiarkan sektor asing atau para pemodal itu ikut berebutan untuk mengatasi masalah hilir tadi, ya. Jadi kalau kita bicara hilirisasi kesehatan itu memang ada, dan inilah yang sebenarnya sedang diarahkan oleh Menteri Kesehatan yang ini menjadi sebuah pemikiran yang seakan-akan ini loh penting, ya, masalah hilirisasi kesehatan tadi. Padahal ini seperti hanya hilirisasi nikel, ya. Jadi hanya menguntungkan tetapi sesaat. Saya bilang sesaat itu ya untuk sebuah investasi itu sangat menguntungkan. Tapi kalau untuk pembangunan jangka panjang ini suatu pemborosan. Jadi bukannya kemudian memberikan obat itu lebih penting. Tidak, tentu yang lebih penting adalah bagi seorang dokter atau tenaga kesehatan adalah mencegah jangan sampai rakyatnya sakit. Nah, bagaimana upaya ke sana? Tentu kan banyak faktor yang harus dipikirkan. Tidak semata-mata dengan undang-undang kesehatan ini masalah itu selesai. Jadi kalau pemerintah dalam hal ini Menkes, dia mengangkat masalah undang-undang kesehatan ini karena problemnya kurangnya dokter, ya. Dokter spesialis tidak ada di daerah-daerah seperti itu. Minimnya fasilitas kesehatan untuk kateterisasi, untuk operasi bedah jantung dan sebagainya. Itu hal yang memang perlu. Tetapi kalau pemerintah dalam arti Kemenkes itu punya pemikiran seperti itu, berarti ruang geraknya itu sangat sempit sekali. Dia hanya melihat kesehatan itu dari sisi hanya seperti itu saja. Komersialisasi. Ya, itu pasti. Karena yang menguntungkan itu di situ. Tapi kalau kita bicara tentang hidup sehat, itu kan sesuatu yang tidak menarik dari sisi keuntungan finansial. Tapi kalau kita bicara bagaimana fasilitas kedokteran, bagaimana rumah sakit itu punya alat-alat canggih dan sebagainya. Dan memang Pak Menteri ini punya mindset seperti itu, bahwa yang namanya kesehatan atau kedokteran ini sangat berhubungan dengan teknologi dan berhubungan dengan alat. Padahal kita paham dokter itu tidak dibangun hanya dengan sebuah teknologi, tetapi dibuat dengan mindset suatu etika kedokteran. Bagaimana kalau dulu ada istilahnya sumpah Hipokrates, bahwa dokter itu punya suatu otonomi untuk bagaimana dia membantu pasien-pasiennya. Jadi tidak tergantung dengan alat, tidak tergantung dengan teknologi, dan tentu tidak tergantung dengan pesanan dari para investor tadi. Nah, kemandirian profesi itu akan dihilangkan dengan cara apa? Dengan membangun industrialisasi kesehatan. Ya, saya katakan bahwa dokter dan tenaga kesehatan itu tak ubahnya tenaga vokasi. Jadi dia akan dipesan sesuai dengan kepentingan para pemilik modal. Iya. Menarik. Dok, melihat semua ini ya, idealnya kesehatan itu kan gratis ya? Yeah. Bener nggak sih? Ya, jadi kalau dikatakan kesehatan gratis itu pasti enggak. Oke. Tetapi apakah negara punya kemauan, saya bilang kemauan ya, dan kemampuan untuk membantu sektor kesehatan ini secara optimal? Jadi kita paham bahwa negara ini tidak punya kemampuan, ya, tidak punya kemampuan, sehingga sekitar tahun 2000-an itu sektor swasta itu memang sudah masuk dalam dunia bisnis kesehatan. Itu nggak bisa dipungkiri. Jadi korporasi itu menjadi suatu hal yang kita anggap wajar karena pemerintah tidak punya kemampuan. Tapi yang jadi masalah, apakah pemerintah ini masih punya kemauan? Nah, ini yang penting di sini. Nah, antara kemauan dan kemampuan ini adalah sesuatu yang harus dibentengi dengan regulasi. Jadi jangan sampai sektor kesehatan itu kemudian dilepas karena merasa tidak mampu. Karena kalau kita bicara tidak mampu, nanti akan ada yang pihak lain yang bilang saya mampu. Mampu karena dia ada kemauan untuk berinvestasi di situ. Dan yang namanya investasi harus kembali. Nah, jadinya bisnis. Ya, itu benar.
Jadi Pak Menteri dalam hal ini mewakili pemerintah berani mengatakan bahwa tidak perlu anggaran karena nanti ada ya mau istilah manifolo program dan sebagainya. Tetapi menurut saya karena dia juga secara lugas menyampaikan pada kami pernah mengatakan bahwa banyak pihak yang siap berinvestasi di bidang kesehatan. Jadi bisa dilihat rekam jejaknya dalam wawancara-wawancara bahwa pemerintah sangat yakin banyak yang berkeinginan. Seperti halnya kalau kita paham tentang pertemuan kesepakatan di Chengdu baru-baru kali ini tanggal 27-28 Juli kemarin seperti itu. Ya. Investasi di kesehatan Rossi ya, maksudnya sangat menguntungkan ya. Ya. Kenapa sangat menguntungkan? Masyarakat pasti menganggap bahwa kesehatan itu sangat esensial, satu. Kemudian kenyataannya bahwa sektor kesehatan di Indonesia ini masih kurang dibuat seksi. Nah, jadi pada masa ini setelah masa ini itu kurang seksi untuk dibuat sebagai sebuah industri. Ya, tapi kalau sebuah industri, maaf nih layaknya kita sangat tertarik dengan misalnya dengan produk tertentu, artinya kita terkait tidak hanya sebagai sebuah kebutuhan, tapi sudah menganggap itu sesuatu yang sangat prestis. Nah, kesehatan itu mau dibuat seperti itu. Jadi masyarakat butuh dan butuhnya itu sangat terikat. Kemudian ada prestis di situ. Misalnya, saya berobat di rumah sakit luar negeri. Nah, sekarang dihadirkan rumah sakit luar negeri itu tapi di dalam negeri. Ya. Jadi kalau pemerintah bilang, kita ingin agar devisa negara itu tidak hilang. Tapi sebenarnya dengan rumah sakit itu dibawa ke dalam negeri, itu yang hilang lebih banyak lagi. Seperti ini. Jadi sama sekali bukan seperti tenaga kerjanya, dokternya. Ya. Karena dibebaskan dari asing itu masuk semua ke sini. Ya, tapi sekali lagi kita tidak bicara masalah berarti kita tidak berani bersaing seperti itu. Bukan seperti itu. Jadi kita paham bahwa mereka itu satu paket. Satu paket. Jadi kalaupun misalnya ada dokter atau tenaga kesehatan asing itu sebenarnya seperti halnya kita itu menjadi pekerja di sektor itu ya. Jadi bukan dokter atau tenaga kesehatannya, tetapi ini para pemodal ini punya niat apa? Apakah murni mereka ingin mengembangkan sektor kesehatan dalam arti pelayanan? Tidak. Justru yang mereka kembangkan adalah bagaimana sektor kesehatan itu menjadi komoditas. Seperti itu. Oke. Jadi bukan domain publik lagi ya kalau udah komunitas. Kalau udah komoditas itu. Apalagi ya? Dok, jadi ini kan sepertinya terkait juga dengan politik nih ya kan, karena yang memutuskan adalah rezim yang sekarang ya. Kemudian menterinya juga menteri yang ditunjuk Pak BGS itu adalah yang diangkat dan ditunjuk oleh pemimpin nasional yang ada sekarang ya. Dan kita semua sudah tahu bahwa pemerintahan kita yang saat ini terlihat sangat banyak mencoba menarik investasi dari luar negeri. Terus seperti membuka pintu Indonesia untuk masuk investasi luar negeri, terutama contohnya misalnya dari Cina. IKN juga kemarin baru saja presiden itu menandatangani ke Cina ya, dan ada semacam kerjasama untuk desain IKN, bahkan dengan kompensasi sampai Cina atau siapa itu bisa menempati ratusan tahun di sana, gitu kan? Nah, Dok, jadi sebenarnya keputusan politik itu penting, Dok ya. Jadi merasa nggak sih dulu ya waktu pemimpin yang sekarang ada, waktu pemilu yang lalu bakal seperti ini? Ya, tentu. Ada feeling nggak sih bakal dikomersialisasi semuanya? Tahu-tahu kok semua dikomersialisasi? Gitu? Ya, dinamika politik itu kan memang sangat tinggi ya. Tentu kalau kita bicara dari sektor yang sempit ya, misalnya sektor kesehatan, kita paham sebenarnya sebelum tahun-tahun ini ya, sebelum kalau kita bilang pemerintahan sekarang pun upaya dari pihak kapitalis atau liberalisme global ini sudah mendekati mereka, siapapun presidennya, ya, siapapun penguasanya. Jadi kita tidak bicara tentang satu rezim tertentu seperti ini, tapi bagaimana penguasa itu bertahan, para penguasa politik tentunya yang saya maksud, bertahan untuk melindungi rakyatnya, atau kemudian dia bergeser menganggap bahwa ini aji mumpung seperti itu. Jadi saya tidak mengatakan bahwa kita berharap ada pergantian politik dan sebagainya, karena itu saya yakin kita semua akan merasakan ya.
Tetapi yang paling penting adalah siapapun nanti penguasa baru tahun ke depan seperti ini, itu kita punya bargaining, ya, tidak hanya dunia kesehatan, tetapi rakyat punya bargaining terhadap permasalahan yang ini tadi tentang undang-undang kesehatan seperti itu. Misalnya pemerintahan berganti, undang-undang ini kan bisa saja di GR misalnya, atau dengan perangkat Perpu misalnya di pemerintahan berikutnya, kan bisa saja. Ya, atau dibikin undang-undang lagi, omnibus law. Jadi setiap rezim bikin omnibus law, tuh lucu tuh, ya. Ada harapan seperti itu, Dok? Ya tentu ya, saya bilang tadi ya, kita tidak akan berhenti dengan judicial review. Andaikan itu memang tidak akan pernah selesai, karena kita paham. Ini kan saya bilang tadi kan, ini adalah tekanan global, ya, tekanan global pada penguasa seperti tekanan ini. Global pada penguasa. Ya, itu kata kuncinya di sana. Sehingga kita paham bahwa kalau penguasa ini kita biarkan tidak ada dukungan dari rakyat seperti itu, ya artinya rakyat ini punya bargaining yang kuat seperti ini, maka tentu kekuatan global ini tidak akan berarti. Ya, jadi bukan sekedar bagaimana kita memilih penguasa ke depannya, tetapi adalah bagaimana kita punya bargaining yang kuat seperti ini. Nah, yang benar, kata kuncinya adalah bargaining yang kuat. Bagaimana kita meningkatkan bargaining dari rakyat itu? Ya, tentu kalau saat ini yang kita lakukan adalah memberikan edukasi, ya. Apa sih ancaman dunia kesehatan ke depan, atau dunia kalau saya bilang ini kan bukan hanya menyangkut masalah kesehatan atau kesejahteraan, tetapi keamanan, bahkan ketahanan nasional seperti itu dengan undang-undang kesehatan ini. Kalau masyarakat nanti hari demi hari makin paham seperti ini, maka yang saya bilang tadi, bagaimana kita punya suatu bargaining yang kuat, kemudian bisa membuat sebuah, kalau saya bilang apa ya, suatu fakta integritas atau kemudian komitmen dari para calon, ya, calon presiden, ya, bahkan mungkin anggota dewan seperti itu, untuk kemudian melakukan perubahan-perubahan yang tadi yang membahayakan ancaman ketahanan nasional seperti itu. Oke, Dok. Tampaknya sudah cukup jelas sudah ya. Makasih, Dok. Mau berapa jam? Bisa panjang.